Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ulfa Syukrina dengan NIM 19086063. Baiklah, di sini saya akan memberikan materi seminar mengenai pembelajaran Penjas di masa pandemi COVID-19. Langsung saja ke latar belakangnya, yaitu mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah mata pelajaran yang sangat penting untuk dipelajari siswa di masa sekarang ini. Karena dengan pengetahuan mengenai kesehatan dan praktek olahraga, siswa dapat membentengi dirinya, salah satunya dengan meningkatkan daya tahan tubuhnya atau imunitas tubuh untuk mencegah coronavirus. Dengan olahraga teratur, menjadikan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai yang pertama, pengertian pembelajaran. Yang kedua, pengertian pendidikan jasmani dan olahraga. Yang ketiga, pembelajaran daring. Yang keempat, kendala pembelajaran daring. Yang kelima, strategi pembelajaran PJOK selama pandemi. Baiklah, yang pertama pengertian pembelajaran. Di sini terdapat dua pendapat, yaitu menurut Hamalik dan Mulyasa. Menurut Hamalik, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Mulyasa, pembelajaran adalah proses interaksi antar siswa dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Maka, dari dua pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara siswa, guru, dengan lingkungannya yang mencakup unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi, sehingga terjadi perubahan perilaku yang ke arah yang lebih baik untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Baiklah, selanjutnya pengertian pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, atau disingkat dengan PJOK, merupakan bagian dari sistem pendidikan secara menyeluruh yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu, mencakup semua aspek, baik aspek organik, motorik, kognitif, maupun afektif. Adapun di sini tujuan pendidikan jasmani menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 dapat kita lihat yang pertama, mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani, serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. Yang keempat, meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang kelima, mengembangkan sikap sportivitas, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, serta demokratis. Yang keenam, mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungannya. Yang ketujuh, memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup sehat dan kebugaran, keterampilan, serta memiliki sikap yang positif. Selanjutnya mengenai pembelajaran daring. Adapun pengertian pembelajaran daring tersebut yaitu pembelajaran yang dilakukan secara online yang menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Adapun tujuan pembelajaran daring secara umum yaitu bertujuan memberikan layanan pembelajaran bermutu
secara dalam jaringan atau daring yang bersifat terbuka untuk menjangkau audiens yang lebih banyak dan lebih luas. Pembelajaran daring ini dapat menggunakan teknologi digital seperti Google Classroom, rumah belajar, video, live chat, Zoom, WhatsApp group, dan lain sebagainya. Banyak manfaat yang dapat dirasakan dalam belajar daring ini. Di antaranya manfaat belajar daring menggunakan e-learning. Yang pertama dapat kita lihat, dengan adanya e-learning, maka dapat mempersingkat waktu pembelajaran dan membuat biaya studi lebih ekonomis. Yang kedua, e-learning mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan materi yang diajarkan oleh guru. Yang ketiga, peserta didik dapat saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Dengan kondisi yang demikian, peserta didik dapat memantapkan penguasaan materi yang didapat oleh gurunya. Yang keempat, dengan e-learning, proses pengembangan pengetahuan tidak hanya terjadi di dalam ruangan kelas saja, tetapi dengan bantuan peralatan, komputer dan jaringan, para siswa dapat secara aktif melibatkan diri dalam proses belajar dan mengajar. Yang selanjutnya mengenai kendala dalam pembelajaran daring. Beberapa guru penjas mendapatkan beberapa kendala dalam proses pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini. Dapat kita lihat yang pertama di sini, fasilitas media mengajar elektronika atau komputer seperti komputer, laptop, HP Android. Tidak semua siswa memilikinya, sehingga guru-guru akan sulit untuk memberikan materi pembelajaran kepada siswanya. Yang selanjutnya, tidak semua siswa mampu mengakses internet atau tidak memiliki paket data. Yang ketiga, guru penjas yang tidak mampu memanfaatkan media mengajar elektronik berbentuk hardware dan software dengan baik atau gaptek. Masih banyak guru-guru tenaga pengajar yang belum mampu menggunakan media mengajar elektronik dengan baik. Yang keempat, background guru madrasah yang pendidikannya tidak untuk mengajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ini merupakan salah satu kendala dalam pembelajaran daring. Yang kelima, akses internet yang terbatas di tiap-tiap wilayah karena letak geografis tempat tinggal mereka, seperti di pegunungan. Siswa-siswa yang tinggal di pegunungan atau di daerah tinggi akan sulit untuk mengakses internet. Selanjutnya, sejauh ini guru penjas juga kebingungan memilih dan memanfaatkan platform teknologi atau online learning yang dapat memenuhi pengajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ini merupakan salah satu kendala umum dalam pembelajaran daring. Baiklah, selanjutnya mengenai strategi pembelajaran PJOK selama pandemi. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama, keterlibatan orang tua. Ketika dalam proses belajar di rumah, orang tua memiliki fungsi, yakni sebagai pendamping sekaligus guru bagi anak-anaknya. Contohnya, peran orang tua tentu sangat besar dalam pembelajaran daring ini. Yang kedua, pemanfaatan teknologi. Dalam melakukan pembelajaran daring, pasti semua orang tidak lepas dari pemanfaatan teknologi dan jaringan internet. Jaringan internet di sini sangat dibutuhkan dalam pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini. Yang ketiga, penerapan hidup sehat. Mata pelajaran PJOK ini sangat berkaitan dengan penerapan hidup sehat. Karena dalam pokok materi dasar langsung tertera tentang kehidupan bagaimana melakukan pola hidup sehat. Yang keempat, aspek afektif. Aspek afektif adalah penilaian pada kemampuan seseorang
dilihat dari sikap dan nilai sosial yang diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun di rumah. Aspek afektif ini meliputi sikap, watak, dan perilaku selama proses belajar. Baiklah, sekian materi seminar yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.